Oke, kembali lagi di channel saya. Kita akan membahas soal fisika ya. Ini terkait dengan soal olimpiade berhubungan dengan dimensi ya. Ini soalnya panjang ya. Ini pernah keluar di olimpiade, soalnya panjang. Ya boleh baca sendiri. Ini fenomena penemuan di luar angkasa. Tapi yang penting bagi kita harus melihat ini. Nah, ya. Apa itu? Kita disuruh menentukan frekuensi osilasi ya kan. Kalau frekuensi simbolnya F, kita misalkan simbolnya F, kita kan tahu satuannya itu hertz, dan hertz itu sama dengan 1/sekon, artinya S pangkat minus 1. Kalau saya tanya dimensinya apa, berarti time ya kan, dimensi time itu T pangkat minus 1, itulah frekuensi. Jadi kalau kita jumpa soal-soal dimensi yang seperti ini dalam soal olimpiade, kita tuliskan dulu di dimensi yang ditanyanya kan. Lalu kita lihat apa saja faktor-faktornya. Ada massa jenis. Nah, sejenis rho, ya kan? Kalau dia massa jenis rho, sejenis itu kan massa per volume. Ya. Jadi kalau mau menganalisis dimensinya, boleh mengingatnya dari rumusnya kan gitu. Massa kilogram, volume meter pangkat 3. Kalau saya buat dimensinya, ini artinya kilogram mass, ya kan? Meter long pangkat 3. Kalau kita rapikan jadi M kali L pangkat minus 3. Jadi ini faktor yang pertama dari pengaruh frekuensi osilasi di ruang angkasa itu tadi kan, untuk air yang jatuh. Nah sekarang kita lihat apalagi faktornya. Ada jari-jari. Jari-jari kita misalkan aja R. Udah kita ketahui jari-jari itu pasti satuannya meter kan. Kalau meter berarti dimensinya long. Wah, udah gampang kan. Jadi langkah pertama kita harus identifikasi dulu faktor-faktornya. Lalu tegangan permukaan zat cair disimbolkan di sini tahu gini ya. Apa itu? Gaya yang diberikan per panjang permukaan airnya gitu ya. Nah, gaya itu ingat aja hukum Newton kan. Massa kali percepatan, massa kali percepatan per L panjang, ya kan? Nah, gini deh. Jadi kalau massa kilogram, percepatan meter per sekon kuadrat, kan jadi bisa lebih cepat ya, per M. Nah, dari sini M-nya kita habiskan, jadi yang tinggal kilogram sekon pangkat 2. Minus 2 ya, sorry. Nah, kita rubah dimensinya jadi mass time minus 2. Nah, ketika ini sudah kita dapatkan, barulah kita tinggal membuat hubungannya seperti ini aja. Frekuensi sama dengan rho massa jenis, jari-jari, tegangan permukaan tau. Kasih simbol di sini biar gampang buat biasanya alfa, beta, gamma untuk menemukan hubungan ini. Frekuensi. Nah, sekarang kita tuliskan dimensi masing-masing ini. Frekuensi T pangkat minus 1. Ya kan? Massa jenis ini tadi udah kita dapat. M L minus 3. Jangan lupa kita misalkan tadi pangkat alfa. Ya. Lalu kita masukkan jari-jari. Jari-jari tadi dimensinya L. L jangan lupa dia pangkat beta. Nah, gitu dia. Nah, sekarang masukkan tahu dimensinya ini tadi. M T pangkat minus 2. Jangan lupa kita buat permisalan pangkatnya gamma. Nah, gitu dia. Ya. Jadi yang ada nilainya hanya yang time. Nah, ini dia. Kalau begitu kita fokus ke pangkat nih ya, yang pangkatnya sama. Misalnya saya fokus ke dimensi M. Nah, kalau saya fokus ke dimensi M, ya, di frekuensi kan nggak ada dia 0, ya kan? Tapi kalau di persamaan ini ada berapa nih? M1 ini kan pangkatnya 1 kali alfa. Berarti ada M alfa. Apalagi ada di sini ada M juga ya, ada M gamma ya kan? M gamma. Artinya kita fokus ke pangkat. Untuk bisa dapat alfa dan gamma ini kita 0 itu alfa tambah gamma. Ya kan? Itulah untuk persamaan satu. Lalu kita ke yang ada lagi dimensi apa? L. Nah, L di sini juga 0. Ya kan?
Di frekuensi itu 0, nggak ada dia. Berarti kita fokus ke sini, L-nya pangkat minus 3 kali alfa. Minus 3 kali alfa. Ada siapa lagi? Ada L ya kan sendiri, L pangkat beta. Nah, kalau dikalikan kan pangkatnya dijumlah, ini berarti 0 sama dengan minus 3 alfa, ya kan? Sorry, alfa tambah beta. Nah, ini satu persamaan lagi ya kan? Baru terakhir kita tentang T-nya, dimensi T. T pangkat minus 1 ada kan di frekuensi. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, yang ada cuma di sini. Jadi sama dengan jadi apa itu? T pangkat minus 2 gamma. Ya kan? Minus 2 dikali gamma. Artinya di sini minus 1 sama dengan minus 2 gamma. Oh, artinya di sini saya bisa tahu gamma itu sama dengan setengah. Nah, kalau gamma setengah, otomatis saya bisa cari ini sampai ke atas, ya kan? Nah, nanti saya bisa dapat di sini dan di sini, ya. Nah, kita fokus ke sini, ya. Yang ini ya, berarti ini kita jadi 0 sama dengan, ya kita fokus ke sini. Saya buat di sini ya. 0 sama dengan alfa tambah gamma. Gamma kita udah dapat tadi, setengah. Nah, tambah setengah sama dengan 0. Artinya apa? Alfa sama dengan minus setengah. Ya, itu bisa dengan cepat kita bisa tahu. Lalu yang terakhir di dimensi L ini. Nah, ini kan kita buat 0 tadi ya. 0 sama dengan 3 kali alfa. Minus 3 kali alfa. Alfanya minus setengah. Tambah beta. Nah, betanya berapa? Nah, inilah dapat nanti si beta kan. Dari sini kita bisa dapat 0 sama dengan minus 3 kali setengah jadi positif 3/2 tambah beta. Nah, dari sini kita dapat beta sama dengan minus 3/2. Ya, udah jelas ya untuk ini. Sehingga kita bisa dapat, kalau kita kembalikan ke persamaan umum tadi, F, rho, alfa, baru R, beta, lalu tegangan permukaan, gamma, kita bisa dapat nilai F-nya sama dengan alfa tadi kita udah dapat, di sini di halaman sebelumnya kita alfa dapat minus setengah. Jadi rho pangkat minus setengah, betanya kita tadi dapat, beta kita dapat minus 3/2. Jadi R pangkat minus 3/2. Lalu kita ke sini tegangan permukaan pangkat gamma, gammanya setengah, ya kan? Nah, kita buat theta setengah gitu. Nah, ininya semuanya kan per setengah ini ya. Jadi ini biar positif kita buat ke bawah aja dia. Jadi gini kan. Pangkat setengah per rho pangkat min setengah. Itu kali R. Sorry kok jadi minus, positif ya. Positif setengah kali R pangkat 3/2. Oke. Ini kan semuanya per setengah ya. Setengah itu apa tandanya? Setengah itu kan akar ya. Bolehlah saya buat gini, pangkat setengah itu kan akar. Jadi ini tersisa sini. Ini tersisa rho. Yang R tersisa tinggal 3. Nah, inilah persamaan yang dimaksud dari penemuan dari luar angkasa tadi, bahwa osilasi itu bisa dicari dengan persamaan ini. Ya, demikian, terima kasih.